Oke, baik ibu-ibu. Selanjutnya di dalam modul kelima ini, sesi 13, kita akan membahas langkah yang keempat ya. Langkah keempat ini adalah menjelaskan nanti yaitu ragam dan tingkatan disabilitas. Seperti yang kita sudah pahami, tadi sudah dibahas tentang disabilitas ya. Disabilitas itu macam-macam. Nah, seperti yang kita lihat gambar di sini ya, ragam disabilitas itu di sini ibu-ibu ada disabilitas fisik, ya. Kemudian disabilitas netra, disabilitas mental, kemudian disabilitas intelektual, disabilitas rumu bicara. Apa sih disabilitas fisik? Disabilitas fisik itu ada kekurangan fisik. Contohnya bukan kelainan ya, tapi kekurangan. Contohnya mohon maaf, batinnya. Terus kita kan batinnya, mungkin balik anggota tubuhnya kurang sejak lahir, misalkan kakinya ada satu, kemudian tangannya maaf ya, banyak di kalau kita main itu di Banten misalkan ya, di Bunjaran itu banyak ya contoh-contoh orang-orang disabilitas fisik ya. Kemudian disabilitas netra, disabilitas netra itu mata ya, mata jadi buta, bahasa kitanya buta, tidak bisa melihat ya. Kemudian ada disabilitas mental ya. Disabilitas mental itu orang hiperaktif ya. Contohnya ada misalkan apa ya istilahnya, kepada suatu hal dia misalkan ada benda-benda ditendangin terus atau ada apa gitu ya, jadi hiperaktif lah seperti itu, jadi mental. Atau ketakutan, misalnya ketakutan ketika ada lihat orang misalkan orang yang gondrong misalkan dia ketakutan dan lain seterusnya ya. Kemudian disabilitas intelektual, Down syndrome ya. Down syndrome contohnya maaf ya, banyak yang mana fisiknya enggak gitu ya, tetapi kayak apa ya, kayak tetap anak-anak gitu, tidak normal gitu ya, tidak normal ya. Kemudian disabilitas rumu bicara. Disabilitas rumu bicara itu tidak bisa mendengar ya, alias ya, tidak bisa mendengar dan juga apa, kadang ya tuli ya, yang bicara rumu bicara yang biasanya ini dua kenapa disatukan, disabilitas rumu dan bicara, kadang imbas nih, kadang tidak ganggu susah berbicara, kadang nih telinganya juga terpengaruh, identiknya seperti itu ya. Nah, ini adalah ragam disabilitas ya. Disabilitas itu ada tingkatannya, ada disabilitas ringan, ada disabilitas berat ya. Disabilitas ringan seperti ini. Disabilitas ringan itu masih bisa melakukan kerja ya, meskipun tidak maksimal sepenuhnya ya, tidak bisa sepenuhnya maksimal dilakukan sendiri, tetapi bisa melakukan sesuatu, bisa melakukan kerja ya. Contohnya orang tidak bisa mendengar, tentu ya tangan, anggota tubuh lainnya bisa melakukan kerja ya, macul juga bisa kan gitu ya, kecuali disabilitas lainnya. Tapi disabilitas berat ya, berat itu sudah luar biasa ya, berat lah gitu. Kalau sakit kan sakit berat itu yang nggak bisa apa-apa, termasuk disabilitas ya, penyandang disabilitas berat. Apa disabilitas berat itu? Penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, sudah tidak bisa dirubah, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diobati ya. Jadi hidupnya itu tergantung kepada orang lain atau lingkungan ya. Segala bentuk kehidupannya perlu bantuan orang lain. Tetapi ibu-ibu, disabilitas ini, orang yang terkena atau penyandang disabilitas ini tetap harus kita perhatikan. Karena kenapa? Karena sensitif sekali terhadap psikologi ya, sensitif sekali terhadap psikologinya. Makanya tidak boleh diasingkan, tidak boleh dikucilkan. Sama mereka juga manusia ya, manusia yang lahir dengan keterbatasan yang lebih dibandingkan kita. Tetapi tentu setiap anak yang lahir
itu adalah anugerah dan pasti punya kelebihan masing-masing. Oleh karena itu jangan sampai dikucilkan, apalagi di depan muka umum. Dia misalkan mohon maaf gitu, ya iseng kita makan gitu ya, diajakin dan itu tidak boleh, tidak boleh ya seperti itu. Atau orang yang tidak bisa mendengar dicandain sama kita, misalnya kalau ibarat di komedi tuh ya, siapa tuh namanya, siapa deh, siapa tuh yang bolot tuh, dia bolot culuknya dipanggil ya bolot ya. Itu biar contohnya kan seperti itu, di apa, dimainkan ya, jadi di apa, di laga-laga, bahasa kita namanya, bahasa Jawanya kan di laga-laga ya, seperti itu ya. Tetapi ini harus diperhatikan, disabilitas berat maupun disabilitas ringan sama saja posisinya kita seperti kita, yaitu manusia. Apalagi seorang anak, sama semuanya. Setiap anak yang kena disabilitas ataupun yang normal, haknya sama. Seperti yang kita kemarin sudah bahas, bahwasanya setiap anak itu punya hak. Ada berapa? Ada 4. Hak hidup, hak berkembang, hak dilindungi, dan juga berpartisipasi. Disabilitas maupun tidak, tetap hak itu tetap harus diberikan kepada semua anak atau semua orang, ya ibu-ibu ya. Jadi yang harus diperhatikan paling penting adalah psikologi. Sering sensitif, suka sensitif, ya cepat sensitif, maka harus kita jaga, harus kita lindungi, dan juga harus berikan semangat hidup ya. Karena keterbatasan itu bukan menghalangi kehidupan. Mereka keterbatasan, saya yakin, kita yakin bahwasanya Allah Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan segala kelebihannya dan juga segala kekurangannya, sama seperti itu ya. Jadi bisa dipahami Bu seperti itu ya. Ya, jadi ya sama saja ya, disabilitas berat, ringan, atau yang normal sama saja harus dilindungi, harus diberikan haknya, terlebih yang kena disabilitas. Itu aja ya Bu ya, nanti kita bahas pembahasan selanjutnya.